Saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang harta dan kepemilikan ya di dalam pandangan Islam. Nah, kita akan membahas tentang definisi harta, kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap harta dan sikap Muslim terkait harta ini. Nanti bicara kepemilikan, nanti kita bahas beberapa poin juga. Nah, di dalam bahasa Arab, harta itu kullu ma tamallakahul insanu minal asya. Setiap apa saja yang dimiliki oleh manusia dari al-asya. Al-asya itu sesuatu, yakni maksudnya adalah barang. Kemudian wafil istilah, secara istilah ikhtalafal fuqaha'u fi ta'rifil mal. Para ahli fikih itu berbeda pendapat di dalam mendefinisikan harta. Di sini saya ungkapkan dari Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi. Yang namanya harta itu ma yamilu ilahi tab'u. Apa yang tabiat manusia itu cenderung kepadanya. Itu disebut harta. Kalau nggak senang manusia, maka itu tidak disebut harta. Sehingga misalnya punya upil ya, apa upil itu, tai hidung ya, itu tidak disebut harta walaupun itu dimiliki manusia. Kemudian yang kedua, wa yumkinu ittikharuhu liwaqtil hajah. Yang kedua, memungkinkan untuk disimpan sampai waktu yang diperlukan harta itu. Jadi ini definisi Hanafiyah. Apa yang diingini manusia, tabiat manusia, dan bisa disimpan. Kemudian As-Suyuti dari madhab Syafi'i ini menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kata beliau la yaqa'u ismul mal, tidaklah disebut sebagai harta illa ala ma lahu qimatun, kecuali kalau sesuatu itu punya qimah, punya nilai. Yuba'u biha, yang bisa dijual. Wa talzamu mutlifahu, orang akan mencari kalau itu hilang. Jadi diperhatikan. Wa in qallat, walaupun sedikit. Jadi harta itu begitu, kalau hilang kira-kira dicari. Ini di dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi tema harta di dalam pembahasan ekonomi itu ini yang kita bahas secara istilah. Kemudian di Nizamul Iqtisadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dikatakan al-mal huwa kullu ma yutamawwal mahma kanat ainuh. Harta itu adalah setiap yang yutamawal, yang memang bisa dianggap harta, disimpan, bisa begitu. Walaupun jenis zatnya itu apapun. Ini definisinya begitu, ini nanti terpakai terus untuk pembahasan berikutnya. Kemudian tentang manfaat. Manfaat dari suatu benda itu apakah disebut sebagai harta atau tidak. Misalnya menempati rumah tapi itu bukan milik sampean. Hak menempati itu apakah harta atau bukan. Nah, mayoritas ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu mengatakan annal manafi'a amwalun bidzatiha. Bahwasanya manfaat itu termasuk di dalam kategori harta. Li'anal a'yana la tuqsadu lidzatiha. Karena suatu barang itu tidak dimaksud untuk mendapatkan zat barang itu. Jadi kalau hartanya berupa mobil, maka mobil itu tujuannya adalah manfaatnya, bukan sekedar barangnya. Itu alasan dari mayoritas ahli fikih. Tetapi ada perkataan Asy-Syarbini Al-Khatib, al-manafi'u laisat amwalan 'alal haqiqah. Manfaat itu bukan harta hakiki. Bal ala darbim minat tawassu'i wal majaz.
Tapi salah satu bentuk dari perluasan definisi harta, dan ini merupakan majas atau kiasan saja. Jadi kalau kita mau ngambil pandangan yang agak luas, harta itu berarti barang, ada barangnya. Yang kedua, bisa bukan berupa barang tapi manfaatnya. Poin kedua tentang harta ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pandangan Islam. Yang pertama, secara akidah harus diyakini bahwasanya harta itu milik Allah Ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, termasuk juga harta. Terus kedudukan manusia itu hanyalah Allah berikan hak untuk menguasai. Jadi ini dalam surah An-Nur, wa atuhum mimma lillahillazi atakum, kata Allah. Dan berikanlah oleh kalian dari harta Allah. Mimma lillah. Ini saya kasih warna merah ini. Malillah artinya hartanya Allah. Bentuk mudhaf ilaih. Jadi harta itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain ini menunjukkan bahwasanya harta itu milik Allah. Tapi ini bukan berarti kemudian sembarangan kita mengambil punya orang dengan alasan itu milik Allah juga. Manusia itu diberikan hak untuk menguasai. Lewat surah Al-Hadid ayat 7. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Nafkahkanlah sebagian dari apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi ada istikhlaf di sini, ada penguasaan oleh Allah. Jadi tidak semua serta-merta semua hal boleh, tidak. Kalau diberi kuasa oleh Allah baru itu boleh kita kuasai. Nah nanti bicara bagaimana kuasa dari Allah, izin dari Allah, itu bicara tentang kepemilikan. Ya, kalau tidak ya secara umum harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan pertama terkait harta. Kemudian yang kedua, harta dalam Islam itu dipandang sebagai penopang kehidupan. Sehingga kehidupan itu nggak bisa sempurna, bahkan nggak bisa berjalan tanpa harta. Sebagaimana orang misalnya gimana mau hidup tanpa harta, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kedudukannya itu sebagai wasilah. Wasilah itu sarana, bukan ghoyah, bukan tujuan. Ini kadang salah memposisikan, jadi seolah-olah harta itu jadi tujuan, dikumpulkan, bukan untuk dipakai. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang mengumpulkan harta dan dihitung-hitung, seolah-olah harta itu fungsinya dikumpulkan. Padahal dia bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk digunakan. Dia itu wasilah, bukan tujuan. Untuk apa harta itu dikuasai? Ini salah satunya misalnya dalam surah Al-Baqarah adalah untuk menafkahi keluarga. Kemudian juga wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian dengan apa? Dengan harta, bi amwalikum. Dengan apa pula? Dengan jiwa di jalan Allah Ta'ala. Jadi ini fungsi harta begitu. Milik Allah, kita diberi kuasa, tapi itu gunakan untuk apa yang diridhoi Allah Ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnain. Tidak boleh ada hasad. Hasad di sini diartikan oleh para ulama ghibtah. Bukan hasad dalam artian dengki yang agar orang lain hilang nikmatnya, bukan. Tapi ini adalah ghibtah, yakni keinginan untuk menjadi serupa. Jadi boleh begitu, iri. Iri tapi iri yang baik gitu. Yang pertama dikatakan rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah kasih harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia gunakan harta itu dihabiskan untuk kebenaran. Ini salah satunya begitu. Jadi ingin sugih, ingin kaya itu boleh, tapi
kaya ini untuk hartanya digunakan dalam kebaikan. Jadi harta itu tadi wasilah. Kemudian yang kedua, harta itu fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah. Yang namanya fitnah kan harus dihindari. Enggak begitu maksudnya. Fitnah di sini maknanya adalah ikhtibar, ujian. Imtahanahum biha, yang Allah menguji mereka dengan harta dan anak-anak itu. Nah, kalau fitnah di sini harus dijauhi, berarti nggak boleh juga punya anak. Nggak begitu maksudnya, ujian. Jadi bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa justru menjauhkan dari Allah Ta'ala. Ini ada sebuah hadis ya, sahabat yang begitu. Jadi Amr bin Al-As itu diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ini uridu an ab'atsaka ala jaisin. Aku ingin mengutus engkau dalam suatu jais, ya, pasukan tentara. Fayusallimukallahu wa yughnimaka. Ya, kemudian aku ingin Allah menyelamatkan engkau dan memberikan kepada engkau ghanimah, harta, dan seterusnya. Tetapi kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Betul juga ini, wahai Rasulullah, aku ini tidak masuk Islam untuk dapat harta. Aku nggak ingin itu. Walakinni aslamtu za'batan fil Islam. Tapi aku ini masuk Islam itu ingin hidup sepenuhnya di dalam Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ingin bersama dengan Rasulullah. Nah, ini luar biasanya sahabat. Didoakan sugih kada mau. Kalau kita nggak usah didoakan, malah minta, ya Ustaz, doakan supaya bisnis lancar, supaya kaya, supaya bisa beli ini beli itu. Sahabat didoakan, engkau mudahan selamat dan diberi Allah banyak harta. Protes. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Amr, wahai Amr, ni'mal malis salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi orang, kalau yang penting orangnya ini bertakwa, insya Allah dapat harta, ya, harta yang baik, yang halal itu akan menjadi kebaikan, insya Allah begitu. Jadi ini menepis bahwasanya berarti harta ini fitnah yang harus dihindari. Orang bagusnya itu miskin, tidak begitu. Ya, orang miskin itu ada fadilahnya, ada. Tapi orang kaya lebih banyak lagi fadilahnya.